minallah, nikmat dari Allah. Maka pernikahan itu ibadah yang nikmatnya luar biasa dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, Pak. Bapak yang dulu pernah nikah, kalau ditanya bagaimana rasanya nikah, saya yakin tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Ini karena kagak ada calon mempelai laki-lakinya, jadi bingung nanya-nanya siapa. Kalau nanya Bang Goni, dia udah bisa nggak bisa jawab. Kalau saya tanya, Bang Goni, enakan mana makan sate kambing sama nikah? Enakan makan sate apa enakan nikah? Pasti jawabannya enakan nikah. Enakan nikah, bukan beli sate, bukan. Enakan nikah. Kenapa? Karena nikah itu nunnya nikmatun minallah, kenikmatan dari Allah yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Maka ibadah yang paling lama itu adalah ibadah nikah. Kalau kita sholat tarawih besok di Ramadan, adanya Ramadan doang, Pak. Kalau kita puasa Ramadan, adanya di puasanya di bulan Ramadan doang, Pak. Kalau kita pergi umroh, adanya di Mekah doang, paling lama 12 hari, Pak. Kalau kita haji paling lama nggak nyampe 30 hari. Tapi kalau nikah itu ibadah yang seamplang-amplangnya kita akan lakukan perjalanan itu bersama istri kita. Selagi itu menjadi istri kita, maka umur pernikahan itulah umur ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia rumah tangga sudah 20 tahun, maka beribadahnya 20 tahun. Ada yang rumah tangganya sudah sampai punya cucu cicit, bahkan jangkawareng udah, maka ibadahnya itu adalah 60 tahun sebagaimana usia pernikahannya. Itu kalau sama satu bini, Pak. Betul. Bagaimana kalau sama 2 bini? Ya makin gede pahalanya. Setuju, Pak? Kalau yang satu 25 tahun ternyata nambah lagi bininya yang ke satu, udah hidup 10 tahun, berarti 25 sama 10 tahun jadi 35 tahun, Pak. Saya ngomong benar loh, Pak. Kita sebagai laki-laki oleh Allah diberikan kebebasan bisa memiliki perempuan 4 wanita. Kata lakinya ke bininya, Neng, ini abang baru juga punya bini 1 udah kayak begini. Iya ya, apalagi punya bini 2 kali ya. Tapi kalau model-model 80 kayaknya menjauh buat kawin lagi. Cuman pengen doang, pengen. Takut sama bini kan biar begitu juga galak banget, Pak. Coba dulu. Iya, Pak. Kita orang laki kan timbang pengen doang, pengen. Kita baru WA-an aja, bini udah marah-marah, habis HP 1 rusak, banting dia, repot urusan. Kata bini kita, abang belaga-belagu aja, saya juga 1 belum diempanin. Saya dulu empanin, urusin. Kalau ada pengantinnya, kata pengantinnya ngajarin kagak bener ini. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, maka pernikahan itu pada hakikatnya adalah memiliki nilai ibadah. Maka yang namanya ibadah tidak setiap di dalam menjalani bahtera rumah tangga lurus seperti jalan tol, enak adem ayem asri, tapi dalam rumah tangga tentu ada duri dan onak yang berbelok, badai yang besar, sehingga bahtera kita bisa bergoyang dan bisa juga terhempas di pinggiran pantai. Kenapa? Inilah yang namanya pernikahan. Kita butuh nasihat agama, kita butuh kaul ulama, kita butuh ustaz, kita butuh para guru-guru kita, ulama yang bisa membentengi dan juga menyeberangi rumah tangga kita tatkala sedang bergoyang di tengah badai. Enggak berapa orang banyak pisah rumah tangganya cuman gara-gara hal sepele. Gara-gara apa? Gara-gara istrinya tidak nerima atas penghasilan lakinya. Ini kagak ada ibu-ibu nih, kalau ada ibu-ibu mah habis gue ceramain.
Di mana-mana, apalagi di pulau, banyak perempuan yang tidak nerima atas penghasilan lakinya. Maka di malam Neng Heni, ada Neng Heninya biar jangan denger. Neng, biar kata laki cuman kerjaannya buruh, pendapatannya cuman hitungan rupiah, terima dan syukuri, jangan ngebangkang dan jangan ngebandingin laki dengan laki orang ya Neng. Perempuan aja biar didengerin Bu, jangan suka ngebandingin laki kita dengan laki orang. Laki kita pekerjaannya buruh, dapatnya sekian rupiah, terima aja udah syukurin. Kadang-kadang rumah tangga bisa retak, bisa hancur, bisa cerai karena perempuan istri tidak menerima apa adanya dari penghasilan seorang suami. Suami gajinya sekian rupiah, terima, syukurin. Dengan disyukurin, insya Allah bahagia. Mohon maaf, emang lakinya ngojek, mohon maaf. Emang lakinya ngojek, ya terima aja udah. Pendapatannya sebulan 3 juta, cukup enggak cukup, pakai itu duit. Jangan laki ngojek, bini kepengen punya Avanza, ya repot urusan Pak. Ini bini kan yang banyak yang begini nih, yang bini yang nyeloncongan sama laki. Ya gitu. Kalau orang tuanya juga mau nasihatin saya, Heni aja ini. Laki emang usahanya ngojek, dapatnya 3 juta sebulan, terima aja, jangan suka ngebandingin sama laki lain. Begitu lakinya pulang bawa duit cuma 3 juta, Neng, sekarang lagi sepi, abang cuma bawa duit 3 juta. Apa? Nyap, marah-marah. Emang abang mau laki geblek, laki tolol lah, udah susah banget, cuma dapat 3 juta sebulan. No, lihat no lakinya si Sarminah, Yanti, Nopi, Nopi, si Iyam sama si Bedah, lakinya enak jamaah, kreditan kebayar, mobil punya Avanza, motornya gede, emek. Motor gede. Abang emang geblek ngeri lakinya 2 juta doang. No, kayak dia kalau kayak begitu itu rumah tangga Pak akan tidak lama umur perkawinannya, alias istri tidak menerima apa yang didapat oleh suami. Nah ini dengerin, yang namanya laki, biar itu laki pendapatannya kecil, biar tuh laki petot-petot, itu kuncinya surga Pak. Hormati lakimu karena itu adalah imammu yang menanggungmu ketika akad nikah sudah diucapkan ketika waktu pernikahan. Kalau kata Pak Hendra, saya nikahkan Heni anak saya dengan Adi, maka tanggung jawab Pak Hendra lepas pindah kepada Adi. Sama juga sama bapak nih yang pengantin udah lama, itu bapak punya tanggung jawab gede. Makanya kalau ada bini yang model begitu, udah mah hitam, gendut, jelek, pendek, mendingan tuker tambah. Wah, kesel lah ibu-ibu Bang. Ibu-ibu mohon maaf, ngajinya tiap hari, jalan-jalan ke Paliman naik taksi kehujanan, datang ke pengajian ke pengajian ama suami masih ngelawan. Ngaji tiap minggu, ada yang malam Selasa, ada yang malam Rebo, ada yang malam Kamis, ada yang malam Jumat, ada yang malam Sabtu, hampir seminggu agak beres-beres tuh ngaji. Mending kalau ngajinya bener mah, kadang-kadang ngajinya kan banyak banget tarawihnya Pak. Belum yang malam Selasa baju seragamnya baru datang lagi warna biru, yang malam Rebo bajunya warna oranye, yang malam Kamis bajunya warna hijau, yang malam Sabtu bajunya warna emping. Suami pusing. Bajunya rupa-rupa, atuh suaminya kena penyakit paru-paru. Ibu-ibu kan brengsek ya begini modelnya nih. Saking aja kagak ada ibu-ibunya. Makanya nanti bilangin sama bini bapak, kalau begitu mah kata Ustaz suruh tukar tambah lu. Kagak bisa gue bilangin. Ngajinya tiap hari tapi sama laki masih ngelawan, bahkan masih berani nyuruh suami. Nah,
Kita izinin itu bini kita buat ngaji sebagai bentuk thalabul ilmi, tapi sebelum berangkat kan luar biasa Pak panjangan dia ngomongnya. Kata dia, Bang, saya mau pergi ngaji dulu muludan di sono. Itu pakaian yang tadi saya udah cuci, udah saya pres, udah saya jemur, dimana ntar mau hujan itu terangkatin, masukin ke rumah, kemudian tilepin, pisahin mana BH, mana kancut, mana baju, terus taruh di lemari. Tuh anak kalau misalkan terberak, cebokin ya Bang. Itu nasi di dapur ntar angetin, lauk pauknya jangan lupa masukin ke gerobak biar nggak dibawa kucing. Gua mau merah dulu muludan. Ada yang bini yang begitu Pak? Bini bapak itu tuker tambah belum itu mah. Kata Ustaz suruh tuker tambah. Nih bini yang model begini, makanya saya nasehatin Neng Heni supaya amal laki biar petot-petot kuncinya surga Pak. Kenapa kuncinya surga? Kata Nabi, di mana meninggal seorang istri, kemudian suaminya ikhlas, suaminya ridho, kemudian istrinya solehah, maka wajabatlah jannah, maka pantas surga mendapatinya, asalkan suaminya ridho. Emang bininya atu-atunya, setianya bukan main, laksana pasangan dua sejoli yang tidak pisah, seperti baju dan celana istrinya. Kemudian istrinya meninggal Pak. Kalau suaminya tidak ridho, meskipun itu istri soleha, maka dia belum layak untuk mendapatkan taman surga di alam kuburnya. Tapi kalau orang pulau kayaknya 1001 yang kayak model begitu. Orang pulau yang laki model begitu, jangankan belum mati, jangankan udah mati, belum mati aja stoknya udah ada 4 WA-an gitu. Nih, jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Ridhonya Allah ada di ridho suami. Tuh, kalau suami pengen musalaki hayang nyadung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan ngorak geus melendung. Apa tuh? Paham tuh? Musalaki hayang nyadung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan ngorak geus melendung. Jadi kembung. Arti tuh? Ya, geus saya teu ngarti malah. Ya. Jadi hormati suamimu sebagai iman. Tuh, bapak-bapak saya menangin. Sebenarnya mau kita tanggung jawabnya gede. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau tadi suaminya pendapatannya rupiah cuma bawa 3 juta, bininya nyap, akhirnya lakinya puyeng juga. Gua tiap hari diomelin mulu sama bini gua. Emang apa bawa pulang cuma 3 juta doang, lakinya mohon maaf ngojek bawa duit 3 juta. Akhirnya lakinya pusing, besok-besok dia bawa duit lebih gedean dikit Pak, dia bawa duit 8 juta, bininya kaget. Assalamualaikum Neng, abang pulang. Oh iya Bang, bawa duit berapa Bang? Ini abang bawa duit 8 juta. Lah gede Bang, ngojek hari ini dapat 8 juta. Iya, motor abang mana gue jual? Lagi motor atu-atu jadi jual, besok mau menarik pakai apaan? Mau pakai sepeda? Makin diomelin Pak, makin nyap, makin gede. Kalau begini mau tahu begini, mau gua kagak mau nikah sama lu. Wah, nyap panjang banget dari sini ke Sumedang nyampe tuh. Lakinya udah diem aja. Tapi ada kisah Pak, kita yang model laki begitu tuh, yang apa bini digentak, udah kita terimain aja Pak. Jangan kita suka marah. Mungkin itu nanti menjadi kita diangkat derajatnya oleh Allah sebagai wali Allah. Ada cerita begini Pak, ada kisah. Ini ada seorang wali namanya Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman ini tinggalnya di Yaman, punya bininya model tadi. Pagi-pagi orang mah dibikinin sarapan kopi anget sama pisang goreng sama ubi rebus tiap pagi harusnya. Ini enggak, istrinya Syekh Abdul Rahman itu cerewetnya luar biasa. Bukan sarapan yang disuguhkan, tapi pagi-pagi udah ngomel aja orangnya. Pokoknya cerewet banget.
pagi-pagi ngomel mulu, anak buang waktu. Syekh Abdul Rahman dikisahkan dalam itu sebagai wali, dia diam aja Pak, diam, nggak dilayani, bodoh amat, nyengir aja. Jadi kalau misalnya kita diomel sama bini ngomong udah begini, udah diem aja, kita ikutin Syekh Abdul Rahman. Mudah-mudahan kita jadi wali Allah diangkat lewat cerewetnya gini. Dengerin dulu nih, saya mau bikin kisah. Syekh Abdul Rahman diomelin mati-matian Pak, pagi orang sarapan diomelin, siang orang mendisediain nasi diomelin. Abang kerjanya cuma sholat, sembahyang, tasbih, anak mau diumpanin tasbih. Abang kerjanya di masjid mulu, orang mau kerja kayak orang-orang, anak mau diumpanin kulhu. Bukan main omongannya. Malam begitu juga harusnya melayani dengan baik suami, ini dikasih pantat. Nah, ditonggengin. Pokoknya ini Syekh Abdul Rahman sabarnya luar biasa, tiap hari diomelin, pusing juga. Tadi kata bapak yang tadi, saya diomelin pusing juga Pak. Akhirnya ini Syekh Abdul Rahman yang namanya manusia biasa, meskipun wali, pusing juga Pak diomelin. Akhirnya Syekh Abdul Rahman memutuskan untuk bertahanus atau untuk beriktikaf. Udahlah, saya kalau begini saya mau minta izin, saya mau etikaf. Ini ada duit sedikit 1 dirham pegang. 1 dirham itu kurang lebih 2,5 juta. Emang dicari segitu. Ini pegang duit buat jajan emak, buat jajan anak, buat masak, buat beli susu dan sebagainya. Saya mau puasa dulu, mau bertahanus, mau etikaf seminggu aja, nggak lama-lama. Berangkat ini Syekh Abdul Rahman. Begitu nyampe di tempat masjid yang itu tempatnya aulia usholihin, Assalamualaikum, kata Syekh Abdul Rahman. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Saya mau ikut i'tikaf di sini, kata ulama yang di situ. Boleh i'tikaf di sini, tapi bapak nanti gantian cari makanan sejumlah orang ini. Kami ada 8 dengan bapak, maka cari makanan 8 buat kami berbuka puasa, kata Syekh Abdul Rahman. Baik kalau begitu Tuan. Akhirnya Syekh Abdul Rahman i'tikaf Pak. Sudah i'tikaf di masjid itu, dia mendengar ulama yang baca tawasul begini, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu bi awliyaika Allah wasmuhu Syekh Abdul Rahman. Yang orangnya Syekh Abdul Rahman kaget, lah kok saya disebut wali ya meni orang, bingung dia, ini Syekh Abdul Rahman mana katanya. Begitu dia nyebut nama wali itu makanan datang Pak, makanan datang, kagak nyari yang namanya wali. Begitu dia pengen, makanan datang. Ukuran 7 orang, 8 dengan Syekh Abdul Rahman. Singkat cerita, Syekh Abdul Rahman kaget. Dia tanya, maaf Tuan, tadi yang disebut Syekh Abdul Rahman siapa? Syekh Abdul Rahman orang sono, orang Yaman, kata dia. Dalam hati dia, itu mah gua. Nah, ini gua jadi wali di kampung sini. Kemudian giliran Syekh Abdul Rahman, giliran dia untuk mendatangkan makanan. Berdoa Syekh Abdul Rahman, ya Allah, Allahumma inni as'aluka wa tawassalu bi Abdul Rahman. Datang juga makanan Pak. Cuman bukan ukuran 7, bukan buat ukuran 7 orang itu makanan yang ditawasulkan oleh Syekh Abdul Rahman, ukuran 1 kampung. Ini kan kaget wali-wali yang 7. Masya Allah, subhanallah, ini siapa? Ternyata yang didatangkan makanan sebanyak itu ternyata Syekh Abdul Rahman. Itu di situ Syekh Abdul Rahman nangis Pak. Kata Syekh Abdul Rahman, ya Allah, di sini saya ternyata bukan apa-apa. Saya jadi wali gara-gara istri saya cerewet. Makanya punya istri cerewet mesti bersyukur. Siapa tahu bapak jadi wali. Oh, aku kagak mau. Kagak sanggup. Jadi wali, jadi bener. Wali murid. Baju sih mau kayak begitu. Insya Allah jadi wali seperti Syekh Abdul Rahman. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, inilah pernikahan. Maka pernikahan ini sebagai bentuk pintu masuk untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
mengharamkan perzinahan, menghalalkan nikah lewat pintu yang namanya akad nikah. Ini terus apa terus? Udah berapa jam saya ceramah? Kalau setengah jam, lebih dari setengah jam, hitungannya lembur. Ini apa hadirin rahimakumullah. Tapi kita sebagai suami mesti juga kita menyayangi istri kita, Pak. Sebab sebenarnya tugas kita itu banyak. Kalau kita ngebuka kitab kita fikih, itu tugas kita semua, Pak. Bahkan sampai menyusui Al-Quran itu menyebutkan tugas bapak-bapak. Bu, ibu, dulu ibu punya anak, siapa yang nyusuin? Ibu. Itu bukan tugas istri kita, Pak, tugas suami. Kenapa? Al-Quran nyebutin itu tugas suami dan berhak untuk mendapatkan upah dari susuannya itu. Tugas kita berat, masak tugas suami, nyapu tugas suami, nyari duit tugas suami, ngurus anak tugas suami. Itu kata kita fikih, Pak. Bener? Pak, setuju nggak? Tugas suami. Neng ini ntar lakinya bilang, bang, abang itu masak tugas suami, nyapu tugas suami, ngepel tugas suami, ngurus anak tugas suami, nyusuin anak tugas suami. Karena suami kagak punya susu, maka itu dikasihkan kepada istri, dan istri itu berhak, Pak, minta upah ke bapak nyusuin anaknya. Bener Quran yang ngomong. Bapak bayar nggak ke istri bapak nyusuin? Malah anak bapak nyusu, bapak ikut nyusu. Udah nyusu anaknya kagak dikasih duit mana, ngikut juga nyusu, kan jadah begini laki begini model. Itu tugas suami. Tapi kata Al-Quran, qanitatun, istri itu mesti taat, tunduk patuh, turut sama suami. Jadi kalau kata suami, neng masak, maka masak. Kata suami, neng susuin anak, maka susuin anak. Neng nyuci, maka harus nyuci. Neng nyapu, maka mesti nyapu. Kenapa? Istri harus taat kepada suami. Tapi asal hukumnya itu tugas bapak. Ini ngaji begini model. Tuh, ibu bapak hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan pernikahan Heni dan Adi Allah berikan kelancaran dalam walimatul urusnya. Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Allah berikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga keluarga besar Bapak Hendra besok dalam acara walimatul nikah, Allah berikan kelancaran dan kemudahan serta keberkahan. Kita semua mendoakan mudah-mudahan Hani dan Adi Allah alif bainahuma kama alafta Nabiuna Muhammad ma'a Fatimah ma'a Khadijatul Kubra, wa alif bainahuma kama alafta Sayyidina Ali wa Fatimatul Zahra. Mudah-mudahan Allah langgengkan pernikahannya, Allah panjangkan usianya, dan Allah berikan keberkahan di dalam rumah tangganya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama telah sama-sama kita simak dan kita dengarkan mau'izah hasanah atau intisari walimatul urus yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Mas'ud Muhammad Mas'ud MA, yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua, khususnya yang sudah berumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali untuk acara penutup kita kali ini, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demikian dari saya, dari awal hingga akhir acara demi acara telah sama-sama kita ikuti dan kita lalui.
Dari saya barangkali kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.